Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismania Hanana Didah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem penilaian pendidikan profesi guru. Nah, ada 3 jenis sistem penilaian dalam pendidikan profesi guru. Yang pertama yaitu ada penilaian penguasaan akademis, yang kedua ada penilaian kemampuan profesional, dan yang terakhir yaitu ada penilaian dalam konteks ujian akhir. Untuk penilaian penguasaan akademis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, penilaian tersebut dilakukan oleh dosen pembimbing yang bersangkutan. Kegiatannya meliputi UTS, UAS, dan tugas-tugas selama perkuliahan tersebut. Kemudian yang kedua, penilaian dilakukan menggunakan sistem penilaian acuan patokan atau PAP. Hal ini dikarenakan penilaian tersebut lebih menitik beratkan kepada kemampuan perseorangan mahasiswanya. Dan yang ketiga, penilaian dilakukan dengan berbagai bentuk instrumen, baik itu tes maupun non-tes. Yang keempat, penilaian diakumulasikan dalam bentuk angka atau huruf. Dan yang terakhir, jika mahasiswa memiliki nilai kurang dari 75%, maka mahasiswa tersebut diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam program remedial. Nah, untuk penilaian yang kedua yaitu penilaian kemampuan profesional. Sama seperti sebelumnya, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu yang dinilai yaitu pembuatan RPP. Kemudian yang kedua ada kinerja PPL, meliputi pengelolaan kelas, praktek pembelajaran, dan lain sebagainya. Untuk penilaian PPL ini, nilai minimalnya 3,00. Apabila mahasiswa tersebut nilainya kurang dari 3,00, maka mahasiswa tersebut diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam program remedial. Dan penilaian yang terakhir yaitu penilaian dalam konteks ujian akhir. Untuk penilaian dalam konteks ujian akhir ada 4 kategori. Yang pertama ada penilaian lokakarya, yang kedua penilaian PPL, yang ketiga penilaian uji tulis LPTK, dan yang terakhir penilaian uji kompetensi. Untuk kali ini, saya akan membahas 2 penilaian, yaitu penilaian lokakarya dan penilaian PPL. Untuk penilaian lokakarya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, penilaian tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, penilaian dilakukan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian dilakukan selama proses dan produk pembelajaran. Apa artinya? Jadi artinya pembelajaran tersebut harus menilai proses dari apa yang dilakukan mahasiswa. Prosesnya meliputi diskusi kelompok ataupun individu, bahkan peer teaching. Sedangkan untuk produknya dapat berupa RPP, media pembelajaran, atau bahan pembelajaran. Dan yang terakhir, jika mahasiswa tersebut memiliki nilai kurang dari 75%, maka mahasiswa tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam program remedial. Dan penilaian yang selanjutnya yaitu penilaian PPL. Di sini ada 4 aspek utama yang dinilai dalam penilaian PPL. Yang pertama yaitu penilaian praktek pembelajaran yang mempunyai bobot 4. Kemudian yang kedua penilaian kompetensi sosial dan kepribadian. Yang ketiga penilaian pengelolaan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir yaitu penilaian laporan PPL yang masing-masing berbobot 2. Sehingga total skornya itu 10. Setelah itu, kita dapat mengetahui nilai akhir dari penilaian PPL ini dengan rumus 3 NDP ditambah 4 NGP ditambah 3 NUP dibagi dengan 10. NDP merupakan nilai yang diperoleh dari dosen pembimbing, sedangkan NGP merupakan nilai yang diperoleh dari guru pamong, dan yang terakhir NUP merupakan nilai yang diperoleh dari ujian PPL. Untuk penilaian selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Faiza Izati. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada ujian tulis LPTK atau UTL. Ujian tulis LPTK diselenggarakan dengan menggunakan tes esai yang berupa pemecahan masalah. Ujian tulis LPTK ini memiliki beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, materi uji bersumber dari portofolio hasil lokakarya, PPL, dan subjek spesifik pedagogik atau SSP. Untuk bahan ajar SSP dapat berupa modul, buku teks, media, dan lain-lain.
Yang kedua, bentuk soal berbentuk uraian berbasis kasus pada pencapaian SKL PPG. Untuk ketentuan yang ketiga, kualitas soal mencakup kemampuan kognitif tingkat tinggi atau HOTS, minimal pada level analisis atau C4. Yang terakhir ini ada uji kompetensi. Uji kompetensi ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Ujian kompetensi ini dilaksanakan setelah mahasiswa lulus dari keseluruhan pembelajaran dalam PPG yang terdiri dari kegiatan lokakarya, pengembangan perangkat pembelajaran, peer teaching, PPL, dan ujian tulis lokal. Ujian kompetensi ini terdiri dari ujian tulis nasional atau UTN dan ujian kinerja. Untuk UTN ini diselenggarakan oleh panitia atau Komite Nasional Uji Kompetensi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, mahasiswa yang telah lulus uji kompetensi akan memperoleh sertifikat pendidik bernomor register yang telah ditentukan oleh LPTK. Namun, untuk mahasiswa yang belum lulus pada uji kompetensi diberi kesempatan 2 kali uji kompetensi ulang. Nah, jika sudah sampai dengan uji kompetensi ulang yang kedua dinyatakan belum lulus juga, mahasiswa masih diberi kesempatan mengikuti uji kompetensi ulangan dengan biaya sendiri dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa PPG. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya mengenai pentingnya pekerjaan kependidikan sebagai profesi. Pelaku utama bidang pendidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 yang berbunyi, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menyebutkan, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melayani administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dalam satuan pendidikan. Dalam Ananda tahun 2018, profesi adalah pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian, keterampilan, dan juga kejujuran. Sebuah profesi memiliki ciri-ciri tertentu untuk membedakannya dengan pekerjaan yang lain. Menurut Bidharta dalam Ananda tahun 2018, ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihan terhadap jabatan didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup. Yang kedua, telah memiliki ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang khusus. Lalu yang ketiga, ilmu, pengetahuan, dan keterampilan khusus didapat melalui studi di perguruan tinggi. Yang keempat, memiliki otonomi dalam bertindak saat melayani klien. Kelima, mengabdi kepada masyarakat. 6. Menjadi anggota organisasi profesi. Yang ketujuh, memiliki kode etik profesi. Dan yang kedelapan, berhak mendapatkan imbalan yang layak. Selanjutnya, pasti kalian tidak asing dengan PPG. PPG itu apa sih? PPG merupakan singkatan dari Pendidikan Profesi Guru. PPG ini adalah salah satu program pemerintah yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, tujuan dari PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu dalam Aturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 2 mengenai tujuan dari PPG adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Lalu kedua, untuk menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik. Dan yang ketiga, untuk melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Lalu, manfaat dari PPG itu apa aja sih? Pertama, meningkatkan profesionalisme guru saat mengajar. Yang kedua, menambah pengalaman dalam proses pendidikan dan pembelajaran selama di sekolah. Yang ketiga adalah mendapatkan predikat sebagai guru yang profesional yang tercantum dalam sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Melalui PPG ini diharapkan memiliki dampak yang besar, tidak hanya bagi sekolah, tetapi juga bagi masyarakat. Nah, untuk dampak bagi sekolahnya ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menemukan penyegaran dan ide baru dalam proses pembelajaran, baik sistem pembelajaran maupun tugas kependidikan, sehingga diharapkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat, PPG ini diharapkan akan mampu menghasilkan calon tenaga pendidik yang memiliki kualitas baik dan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk percaya bahwa dunia pendidikan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan. Berdasarkan tujuan dan manfaat dari PPG yang menegaskan bahwa pendidik adalah sebagai faktor dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, maka pendidik ini diharuskan untuk memiliki kualifikasi khusus yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selain program pendidikan profesi guru, ada juga program pengembangan profesi guru untuk meningkatkan kualitas kompetensi dari guru tersebut. Yang kompetensi itu mencakup pedagogi, profesionalisme, sosial, dan juga kepribadian untuk meningkatkan kinerja dari guru tersebut.